tipe seperti Sandi ini bukan seorang aktivis politik dan bukan seorang politisi. Ya, betul. Karena dia pengusaha. Ya. Tiba-tiba masuk ke dalam dunia politik. Betul. Makanya pindah. Sandi tinggal punya dua pilihan at that time. Kalau beliau mau tidak maju lagi, berarti dia sabar saja. Tapi dia sudah memutuskan. Nah, yang gue bilang tadi, selama ini persepsinya dia Robin, bukan Batman. Cawapres. Padahal kan bisa saja dia menjadi calon presiden. Nah, artinya Kalau menurut saya, Mas Sandi itu realistis kalau targetnya ketua umum. Karena ketua umumnya masih pengen. Tanggapin dulu, Bang. Udah benar itu apa yang diomongin sama Bang Jansen. Ini kan menarik judulnya, Koalisi Anies Poco-Poco. Ini pasti informasinya kan datanya dari istana nih kan. Karena sudah dari istana dapat informasi itu. Jadi menurut lu Emang Mas Anies Cuma ini yang tidak dijelaskan ini, Ya. Poco-Poco itu kan Maju mundur. maju mundur. Cuma kalau majunya 5 langkah mundur 1 langkah maju terus. Nah inilah yang terjadi. Atau mundurnya hari 5 ini. langkah, majunya 1 Nah langkah. itu yang nggak terjadi. Yang terjadi adalah maju 5 langkah. Kalau mundur 1 langkah nggak apa-apa. Ya. Nah itu tadi dijelaskan Majunya oleh di mana, Bang Bang? Jason. Majunya indikasi di mana maju 5 langkah itu, Bang? Sekarang Survei, dari ya, tidak kalau kata Bang Jansen ada kekhawatiran ya ini dari saya sisi cerita. Demokrat. kalau tadi tuh kalau tidak segera akan kalah kalau kata Bang Saya Rahlan. ceritain dulu. Gerakan perubahan itu adanya di masyarakat, Ya. tumbuh secara organik. Ya. Setiap orang ini ingin hidup yang lebih baik, ingin berubah. Kemudian gerakan perubahan ini memilih Anies Baswedan sebagai pemimpinnya, tokohnya. Nah kemudian pergerakan selanjutnya adalah ada 3 partai yang luar biasa memberikan tiket kepada Anies Baswedan. Nah pergerakan itu ada terus. Sekarang elektabilitas pelan-pelan naik ya. Nah itu kan kemajuan. Nah kalau kemudian nanti ditunggu-tunggu wapresnya itu langkah selanjutnya. Gitu Yang kan. maju 4 ini mana 4 mundur 1? Itu tadi udah 12 gue sebutin. Oh 12. Iya. Nggak paham deh nih. Bang, bener nggak, Bang? Kalau aku begini, justru aku lihat mundurnya lebih banyak. Kenapa aku bilang mundur? Tadinya kan Demokrat ini nggak ada itu pertemuan antara Sekjen Demokrat dengan Sekjen PDIP. Itu kan itu satu indikasi yang secara politik itu orang melihat ini kan melemahkan. Walaupun katakanlah dalam Demokrat mengatakan ini kan taktis, strategis. Tetapi masyarakat melihat, wah ini ada pergeseran. Kan gitu. Tapi Pak SBY kan udah ketemu juga Pak Tunggu, Prabowo, udah ketemu bentar. Caimin. dulu. Kemunduran, kalau abang tahu pasti apa isi perbincangan itu. Bisa saja perbincangan itu justru maju langkahnya. Karena kita nggak tahu sebenarnya bang. Isinya Saya itu kira apa. enggak Kan lah. abang kan kira-kira Enggak, aja. bukan. Kan kita pun berpolitik tahu yang mana yang berbeda, yang mana yang berseberangan. Kan itu aja ukurannya. Kalau kita semua tahu detail, kamu nggak jadi dokter. Iya kan? Betul dong. Tapi kan kita dalam politik ini kan ada persepsi. Kita memahami bagaimana berseberangnya PDIP dengan Demokrat. Ya. Susahnya ketemu Pak Bu Mega dengan Pak SBY. Tapi tiba-tiba ini terjadi. Nah, kalaupun lobby langkah yang mundur 1 bang, maju 5. Ya, Udah, boleh juga. kita Ya, iklan ya. dulu. Itu ya. Jadi Enggak Nggak ada iklan, nggak ada iklan. Enggak, tapi itu tuh Bang, Abang seberapa setuju dengan tadi Partai Demokrat lah ya, teman-teman. Ini waktunya jangan pertama secara itu tadi faktanya tidak dalam waktu yang terlalu lama. Ya. Kamu Kamu tadi jelaskan gini, kapan gini. ya? Nah, Saya- tunggu dulu Bang. nanti dulu. Nggak ngerti politik kan? Johnson boleh saja menjelaskan apapun untuk meyakinkan kita dan meyakinkan publik. Itu boleh, itu hak dia dan itu kepiawaian dia untuk menjelaskan itu kan. Tetapi kalau saya melihat, saya sampai sekarang itu sangat pesimis Anies ini bisa menjadi capres. Ada yang dapat Alphard dong. Hah? Oh ya. Lanjut Enggak, dulu. saya pesimis. Kalau melihat kayak begini, terus terang saja yang namanya PKS cenderung diam. Nasdem sibuk bergulat dengan persoalan internalnya. Ya kan? Ada kasus hukum, persoalan friksi-friksi di dalam yang belum selesai, ya. Kemudian mengambil sikap frontal
yang tadinya kita sebut antitesis saja tidak setuju, sekarang frontal, ya kan? Hampir tiap malam itu melakukan kritik tajam kepada Pak Jokowi dan pemerintah. Ya, ini semakin jauh, gitu loh maksud saya. Jadi kemudian dengan Demokrat juga melakukan langkah-langkah. Ini kan langkah selanjutnya pertemuan Puan sama AHY akan terwujud, itu pasti. Karena pertemuan sekjen itu kan untuk bagaimana meningkat untuk pertemuan yang lebih tinggi lagi, kan gitu. Itu kan akan diupayakan. Nanti habis Puan dengan dengan AHY akan bertemu Ibu Mega dengan SBY. Dan ini tidak ada dendam di sini, tidak ada dendam. Bagus. Ibu Mega itu bilang waktu itu, ketika dia presiden, ya kan? Atau tidak ada dendam sama SBY. Ini kan persoalan. Kadang-kadang orang melihat kalau tidak hadir diundang SBY, oh ini dendam, tidak suka, nggak ada, bukan ada itu. Ya. Bang, tapi bener nggak Bang? Abang bilang, setuju apa enggak? Kalau Mas Anies tidak segera mendeklarasikan cawapres, ini kekalahan akan udah di depan pintu. Bukan kalah lagi, hancur lebur ini. Hen. Nggak bisa, nggak bisa. Ini harus hancur lebur katanya. Ya, Kalau nggak harus segera segera deklarasi. Nah, kalau memang Itu betul-betul kan kata ya. Bang Zulfan nggak apa-apa. Nggak, biarnya kan tadi gue udah jelasin ada 2 pertandingan. Jadi kalau sebelum memang pertandingan. kalau memang betul-betul kita lihat bahwa segera ingin, ya bulan Juni ini terakhir. Bulan Juni. Nah, itu masih kita kasih ruang sedikit lah. Walau jadi pesimisme saya buka sedikit ruang Ini gua mau ngomong sampai sama bulan Torik. Juni ini. On cam lagi. Kenapa Hen? Kenapa? Enggak, gue mau ngobrol sama Torik, ininya on cam. Jadi gue Ya, mau memang, ngobrol sama memang Torik. tidak boleh. motorik di sini Kadang-kadang lihat kode-kode dong. memang- di sini memang dilarang Semua. ngobrol di luar forum. Sini memang. sini. Sini loh. Gimana Hen? Ada komentar nggak nih Bang Enggak, kalau gue Zulfan? tadi udah bilang itu kan nggak apa-apa. Bang Zulfan kan berpendapat seperti itu, tapi gue tadi udah jelaskan pertandingan buat Mas Anies ini ada 2, dan yang terberat adalah pertandingan sebelum pertandingan. Nggak, kenapa Mas Anies nggak segera mungkin aja sih supaya tadi waktu adalah uang. Karena kata Bang Yansen, kita duit logistik nggak terlalu banyak. Ya udah kalah Nah, sama yang lain. paling banyak yang kita punya adalah waktu. Kenapa nggak waktu ini dimanfaatkan gitu? Dan bicara evaluasi ini kan harusnya bisa setengah kamar kan. Iya. Kita evaluasi nih kalau nggak diumumin nih. Tiba-tiba Partai Demokrat malah di front stage untuk bicara itu. Itu nanti Artinya biarlah Mas Anies yang menjawab. bicara Iya, setengah biar udah ada, kamar. udah ada. Jadi kan Sorry, Dia gitu. tuh udah repot nggak apa-apa lah, orang itu kan dibebaskan ke dia, jadi dia menentukan nanti hari baiknya, waktu baiknya kapan. Enggak. Kalau saya lihat tipenya Anies nggak bakal berani mencalonkan capres sendiri tanpa ngomong sama sama pimpinan-pimpinan partai. Oke. Pasti itu, pasti. Jadi Aku boleh nanggapi soal Mbak Puan Mas Ahy tadi ya? Boleh. Biar nggak jadi miss gitu. Iya boleh. Silakan. Coba kau ngajukan pertanyaan dulu, Iya. biar kita. Betulkah? Ini Yang kayak adalah Bang Zulpan bilang tadi, pertemuannya naik eskalasi terus Iya. nih kan Pak. oktavnya Mbak Puan. naik terus sih Bang Iya. kayak Maria Carey. Arahnya kemana sih rencana pertemuan ini? Umumnya begitulah. Jadi gini Betulkah ya, ini pintu apa- masuk menuju Pak Pak SBY dan Pak Bu Mega akan berdamai dan berjalan beriring. Begini, jadi pertama tuh dalam politik ya, dialog, kemudian komunikasi dan silaturahmi itu sebuah keniscayaan untuk ditiadakan. Gitu loh. Malahan itu bagian dari keharusan tuh kalau kita bicara politik. Tetapi jangan juga dimaknai seluruh dialog, silaturahmi dan pertemuan itu akan mengerucut pada satu hal, apalagi sepakat pada soal-soal yang sifatnya praktis dan pragmatis. Enggak juga. Itu makanya sebagaimana disampaikan Mas Hasto kemarin, teman-teman PDIP pun sepenuhnya sadar kok kalau Partai Demokrat ini sekarang ada dan terikat dalam koalisi perubahan dan mengusung Mas Anies Baswedan selaku calon presidennya. Jadi pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahaye besok tuh rasanya besok inilah ya. Oh, yang sedang hari hari rencana. depan. Kemarin nggak apa-apa Besok lah kan, waktunya. nah, rasanya besok di sini bukan maksudnya besok. Iya, Yang Rasanya sedang direncanakan. hari ke depan. itu masih di tahap komunikasi dan silaturahmi. Itu. Memang semua orang surprise. Jadi kalau orang katakan tembok Berlin
Eropa saja runtuh, masa tembok Berlin dalam tanda kutip hubungan antara Ibu Mega dan Pak SBY ini nggak cair-cair sih, kan begitu dia. Dalam itu makanya kalau kita lihat 1 minggu ini, impresinya itu ada kaget, masa sih? Ini kan 2 hal yang nggak mungkin ini sebenarnya, kok jadi bisa ketemu itu. Tapi Demokrat kaget nama Mas Apa tuh? Ahaye disebut oleh Mbak Puan. Kaget lah kita, siapa Kaget. yang nggak Emang kaget? tidak ada pembicaraan sebelumnya berarti ya? Nggak ada. Kagetnya Baru gimana? di- Bang? Kagetnya gimana gitu? Kita kaget lah, siapa yang nggak kaget? Kayak kaget pertama kali tadi. Oh, oke. Kan gitu, surprise lah. Kemana Hen? Gitu. Mau ambil Jangan minum? walk out. Kagak, gua nggak mau. Kaget lah kita. Apalagi publik itu dengan akan adanya pertemuan ini. Karena dalam bayangan publik tuh nggak mungkin lah 2 partai ini akan bertemu. Walaupun kalau kita mau fair ya Bud ya, Iya, Bang. dalam sejarah partai politik Indonesia pasca reformasi mungkin ini adalah 2 partai paling sukses. Jadi kedua partai ini sama-sama pernah melahirkan presiden. Kedua partai ini sama-sama pernah menang pemilu. Kedua partai ini sama-sama pernah jadi ketua DPR. Termasuk kedua partai ini ya kalau ada di luar kekuasaan sama-sama konsisten. Jadi ini pertemuan 2 partai yang sudah sama-sama dewasa nih. Mantap. Gitu. Ini harus dipahami di situ, makanya dalam Ini yang kaget dengar narasi Bang Jansen ini Mas Anies harusnya dia kaget juga. itu makanya dalam satu kesempatan Makanya kemarin headset langsung minum tadi kan. kemarin aku diskusi soal ini dengan Mas Hasto di CNN. Kemudian Rifana bertanya, Mantap. kemarin ini sampai sejauh mana ini nanti katanya. Aku katakan ibarat es, saya pun tidak tahu ini akan mencair sampai sejauh mana ini. Itu. Tapi yang pasti Sekjen kami Bang Tengku Rifki Harsa sudah bertemu dengan Mas Hasto. Mas Hasto. Tapi ini Oke. Bang, ini Ternyata prosesnya mencair. makin mantap. Mencair sudah disepakati akan bertemu nanti antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Ini proses pencairannya. Apakah akan sampai proses pencairannya kayak yang disampaikan oleh Abang Handa, Bang Julpan tadi, pertemuan antara patron dan 2 ideolog kami yang kebetulan sama-sama pernah jadi presiden di Indonesia ini, Ibu Mega dan Pak SBY, aku pun nggak tahu. Tetapi kalau aku pribadi selaku kader Partai Demokrat, loyalis SBY begitu, aku sudah lama ikut Pak SBY ini, aku berharap sekali, ini pendapatku secara pribadi, Pak SBY dan Ibu Mega ini bisa bertemu. Aku membayangkan begini, tadi malam aku diskusi dengan teman, aku berharap sekali Ibu Mega dan Pak SBY ini kalau 2029 besok, mungkin 80 tahun udah umur mereka di. Bagaimana nanti sejarawan 50 tahun lagi mencatat, karena mereka 2 ini nggak mungkin bisa dihilangkan dari sejarah Indonesia, orang mantan presiden. Ada dulu presiden RI ke-5 dan ke-6 hubungannya begini-begini misalnya. Kalau kita ngerti konteksnya, ini mirip seperti ada adikku nanya, Bang gimana nya dulu hubungan Pak Harto dan Pak Habibie? Katanya nggak omongan ya, sampai meninggal itu nggak cakapan ya. Susah kita jelaskan, karena dia generasi sekarang. Tapi kalau kita Untung nggak generasi... kau jawab hubungannya baik-baik saja ya. Karena dalam catatan sejarah hari ini, begitu, Hubungannya baik-baik orang saja. menulis hubungan Pak Harto dan Pak Habibie itu tidak baik-baik aja kan begitu. Kalau kita ngerti konteksnya, dulu tuh ada situasi tekanan mahasiswa, Pak Harto mundur. Harapannya waktu itu mungkin Pak Habibie itu juga bareng-bareng ikut mundur begitu, bukan naik jadi presiden sebagaimana konstitusi, kan gitu. Kalau menurut abang gimana? Udah paslah tindakan Pak Habibie itu, karena konstitusi mengatakan kalau presiden mundur digantikan wapres, kalau dua-dua mundur tambah kacau, kan gitu dia. Nggak mungkin negara tanpa pemimpin. Bisa kita jelaskan, tapi yang sekarang kan nggak bisa. Jadi kalau aku itu makanya aku katakan pertemuan Mbak Puan Mas Ahaye besok jangan dimaknai hanya sekedar itu bicara soal pilpres saja, terlalu kecil. Apalagi Menurut sekedar aku. alat tekan untuk Mas Anies gitu ya. Karena ganggu Mas Anies gitu. Karena biar cepat. Karena 20 tahun ini memang 2 partai ini berada di 2 kutub yang berbeda. Iya. Tapi kan pembukaan pertemuan ini soal pilpres pembicaraannya Bang. Mungkin momennya momen pilpres lah. Soal kandidat cawapres. Sama seperti orang ketemu misalnya di sebuah tempat, mungkin pertemuannya itu momennya pernikahan. Tapi hal yang dibahas kan bisa lain-lain juga. Itu makanya aku katakan, menurut aku semangatnya ini ya masih semangat silaturahmi dan komunikasi. Itu makanya aku pribadi adalah orang yang mendorong semoga pencairan esnya ini lebih jauh lagi sampai kepada
Ibu Mega dan Pak SBY. Karena sebagai loyalis SBY, ya gimana lah nanti? Atau mungkin di seberang sana Mas Hasto loyalisnya Ibu Mega dan teman-teman yang lain di PDIP lah. 50 tahun lagi nih, ini dua nama yang nggak mungkin bisa dihilangkan dari sejarah perjalanan Indonesia. Kalau kita bisa hilang. Kalau kita ini. Oke. Itu dia. Jadi Jadi aku lihat begini. kita dorong lah. Ya. Yang pasti Demokrat Bang, sebelum Bang Julfan sekali lagi biar nggak kacau nih karena tayangannya kan putus-putus. Yang pasti Demokrat sampai per hari ini kita masih konsisten di koalisi perubahan. Itu dia. Kami Oke. presiden yang kami dukung adalah Mas Anies Baswedan. Ah, ini tunggu pencairan. dulu, Bang. Bang Hensat nih kondisi badannya kurang fit. Akan segera meninggalkan kita di ruangan ini. Jadi Bang Gue Hensat geser sebentar aja. ya kasih ini dulu, kasih hikmah dulu, hikmah. Enggak, gue geser sebentar aja. Oh, Bukan geser mau sebentar. pulang, Anda nih ngusir Oh, aja. nggak boleh. Bahasa lu nih ambigu nih, gua geser bentar nih apa maksudnya? Geser Geser gitu. Oh iya. Oh, Oke, iya, oke. iya. Sambil memasukkan ini Lo Kalau- nambah-nambah kalau kursi yang deh. ini- Kalau yang ini belum deklarasi, yang ini sudah deklarasi. Perwakilan yang sudah tapi nanti deklarasi. dulu kita kasih Bang Zulfan bareng ini. Baik. Nah, sama kita panggil Paman Saab. PSU. Pendukung Sandiaga Uno. Pak Mansap. Sini Ini aja. dulu aja. Bahaya, jangan. Oh, nggak mau. ya? Sensitif itu. Udah datang kau. Pak Ya, kursi panas, kursi panas. Jangan. Ya susah Jangan. ngeluarinnya Pak Man. Susah lagi. Susah lagi. Ini bahaya, Bos. Nggak apa. Masa Udah. Sandiaga Uno menggantikan Anies Baswedan? Boleh lu boleh ngomong tapi jangan nutupin Bang Jansen Ini kualat. sensitif ini, Bos. Iya. Udah. Iya. Oh, PSU menggantikan Hensat. Siap. Oke. Tapi Hensat kenapa kok agak tegang ya dari tadi tuh? Memang dia Kurang senyum dia. ya, Masuk udah. kayaknya agak tertekan dengan postulat Bang Paman ini Jansen. kamera on Paman. Jangan langsung kata-kata. Senior. Nah, ini Pak Sabri baru pulang dari Chicago, Paman. Ya kan? Pak Aman lagi. Pak Zulfan. Ayo, Bang. Ya, Bang, coba kasih dulu. Pencairan ini Bang Ya, Jansen. termasuk apakah ini Kalau alat tekan Demokrat Johnson juga, itu Mas boleh, Johnson kan membungkus ini dengan baik seperti itu, saya kira tidak salah. Ini kan dibungkus, kan? Kalau saya sebenarnya melihat sederhana aja, bahwa Demokrat itu melihat mau menggeser dari yang ideal menjadi yang konkret. Dasen dan Dasolen. Kita konkret aja Konsep lah. lagi ini. Kalau di sini ini lama-lama kali nggak jelas, ya kan? Realitas politik main. Lah udahlah, kita ke sini aja. Istilahnya apa? Jangan hilang semua. Oh Jangan gitu, hilang Bang, ya? semua, ada yang tersisa. Jangan Itu loh. jangan los. Jadi kalau nanti kita di sini nggak jelas juga, kita hilang semua, tenggelam ini semua. Nah, jadi kita geser sedikit ke sini, masih ada yang kita dapat. Masih ada yang kita dapat. Bagian dari persoalan bangsa ini, mengurus bangsa ini ke depan. Bang, kira-kira Mas Nah, Anies dan koalisi agak gini nggak barang ini nih? Bukan gini lagi, ini udah parah. Udah parah. Jadi saya kira saya itu sangat, kan udah saya bilang dari dulu. Salah Anies lagi. ini lebih bagus cepat-cepat pergi ke Chicago belajar filsafat. Jadi Cak Nur. Jadi Cak Nur pulang jadi guru bangsa. Udahlah. Kan? Mau jadi ketua umum Nasdem, sebentar lagi Nasdem udah hancur-hancuran. Udah parah ini. Makanya saya katakan bahwa saya kemarin tuh mengatakan ini kader Nasdem harus cepat-cepat keluar dari Nasdem. Bang, jangan gitulah. Loh enggak, ini ada. Saya kasih Dimarahin tausiah Pak Peter sedikit. gua. Karena Pak Surya ini sudah mengatakan, ya Allah, ya kan, laknatlah kami. Kata kami loh, berarti jamak ini. Ya kan, Surya Paloh dan seluruh kader Nasdem. Ya kan, laknatlah kami. Kalau kami ini tidak jujur, tidak benar-benar membangun bangsa dan negara ini kamu buat, pokoknya kalau kami berbuat korupsi dan macam-macam, laknat kami, kan gitu. Ya. Mana boleh kita dalam hidup ini minta dilaknat oleh Tuhan. Yang ada minta istighfar atas kesalahan-kesalahan kita. Kita bertobat. Astagfirullahaladzim, Rabbi wa atubu ilaih. Ya Allah, aku berbuat dosa, ampunilah aku. Bukan kau minta. Nabi aja, Nabi itu ya, datang Jibril kepada Nabi Muhammad. Kata apa kata Jibril? Muhammad, kau baca ini. Ya Rasulullah, baca ini apa? Allahumma la takilni ila nafsi tarpata ainin abada wa aslih li sa'ni kullahu. Artinya, Katakan, ya Allah janganlah engkau serahkan seluruh kemampuanku ini, seluruh persoalanku kepada kemampuanku. Sesungguhnya aku serahkan kepadamu sekecil apapun persoalan ini, seabadan sampai hari kiamat. Nabi, seluruh Nabi itu seperti itu.
tiba-tiba ada satu orang ketua umum partai minta dilaknat. Nah saya bilang, kalau kata-kata kami, jadi saya bilang, ah itu betul itu Indramayu mundur rame-rame itu. Supaya tidak kena laknat dia. Ya kan? Nah saya takut ini tadinya lingkungannya terbatas yang kena laknat itu cuma di Nasdem bisa menjalar ke PKS dan ke Demokrat. Melebar ini laknat ini. Karena menggunakan kata-kata kami. Ini kali ini gue boleh walk out. Nah, jadi ini bahaya. Jadi kita menggunakan kata-kata itu harus hati-hati. Nah, jadi apa? Ada jalan. Tuhan itu kan maha pemaaf, maha pengampun. Ya Bang Surya bilang lagi Ada lah. taubat ya. Ada taubat. Bang Surya bilang lagi. Saya mohon maaf atas apa yang saya ucapkan kemarin minta dilaknat oleh Tuhan. Saya minta ampun dan mohon doakan saya selamat kepada publik. Itu kan lewat media sosial, lewat metro kan bisa. Nah, sehingga apa? Aman itu ke depannya karena sudah minta ampun sama Tuhan nih. Ampuni semua Jangan taubat. sombong ya kan? Sombong sama Tuhan bahaya. Iya. Aku bikin kau lupa diri kata Tuhan. Oh kau sombong sama aku. Tuhan bilang kalau kau lupa sama aku buat kau lupa diri. Ya ini lupa diri. Iya. Kalau orang lupa diri kan tahu sendiri. Kalau lupa orang Tanjung, orang Madura, lupanya itu kan lupa daratan. Naik kapal, enak-enak sudah sampai daratan, dia pikir masih di kapal. Lupa daratan. Ini lupa diri, bos. Lupa diri di berhadapan sama Tuhan. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, kita sayang sama Bang Surya ini. Ya, apa artinya? Ya, cepat-cepat istighfar. Minta ampun, dan karena dia ngomongnya di media sosial dan seluruh rakyat dengar, dia minta ampunnya juga supaya rakyat seluruhnya mendengar juga. Mang. Kan gitu. Ini kirain edisi Ramadan Total Politik nih kayak Mas. Bukan. Iya. Sisi lebaran Nah, haji. ini kan Ini bahkan ceramah yang terlalu politis untuk total politik. ini kan bulan haji. Oh iya. Bulan ini, bulan Ada pengorbanan aja ya. kaitannya. Iya, Bulan pengorbanan. bulan pengorbanan. Kita Itu mengingat tadi pengorbanan. tausiahnya Bang Julpan ya. Iya. Kalau kita geser dulu ke Kita tinggalkan dulu lah. Nih handshot saya udah geser ke sana. Handshot udah geser. Iya kan? ini Sekarang, ke Paman Sab. ya, Miftah Sabri. Tapi Handsome mana dia? Kok gua datang dia balik? Ya dia resah juga lihat Bang Jansen kasih postulat terus kan dari tadi kan. Lagi koordinasi soal kapan Juga deklarasi. nih, Aku yang jawab apa nih kali ya. Gitu. Mungkin. Gak enak Nilai juga kampanye. gua. Lagi toilet. Gimana? Iya kalau kita datang dia pergi kan agak baragi kan Jawab sarung. dulu Paman, aduh. Dia jawab dulu Sandi. Sandi. Pertanyaannya apa? Tadi itu bicara Sandi. konkret. Apa Iya, pertanyaannya? Ini Sandi Uno udah nggak bergabung dengan P3 nih. Iya, terus? Nah, ini apa langkah politiknya apa nih? Motivasi besarnya mau membangun partai kah Bang Sandi? Seperti halnya dengan Bapak Prabowo Subianto dulu. Ya apakah PLT Ketua Umum yang selama ini disandang oleh Pak Mardiono akan diberikan secara definitif kepada Iya. Mas Sandi? Kan wakil Dengan cara yang benar, jadi kader dulu. Jabatannya apa sekarang kawan? ketum. Oh, nggak ada jabatan pakai baru dapat KTA aja tadi, Bos. Ketua DPC kah? Iya. PC Kebayoran ya. Kalau kata Bang Jansen kan gitu mulainya, Bos. Jadi ya tadi baru ini kan apa namanya? Mungkin ini kali ya memulainya. Ini ada Bang Jansen ini. Atau begini aku yang masuk. Gimana? Bang? Aku di Total Politik pernah mengkritik Sandi. Aduh, kena pula kita. Ya kan? Aku Iya. katakan bahwa tipe seperti Sandi ini bukan seorang aktivis politik dan bukan seorang politisi. Iya, betul. Karena dia pengusaha. Iya, Tiba-tiba masuk ke dalam dunia politik. betul. Nah, apakah dia ingin memperbaiki pola cara berpolitik dia supaya dia lebih sesuai dengan political track, jalan politik yang sesungguhnya yang harus dia tempuh adalah seperti itu, menjadi anggota partai politik, menjadi aktivis partai politik, menjadi politisi. Nah, nanti dia akan menjadi negarawan. Jangan kucuk masuk tuh jadi politisi, masuk dalam politik tapi nggak jelas apa ini wadahnya, wadah politiknya. Seperti Jansen itu juga begitu dari tadi ngomong seperti itu. Nah itu gimana tuh ceritanya? Baik. Host unpacking. Ini jadi podcastnya Unpacking. Unpacking. Oh iya, benar juga. Ternyata yang dikudeta bukan hanya Partai Demokrat, tapi kami pun dikudeta unpacking gini kan. Jadi mungkin kita mulai dengan ini dulu, Bos. The Godfather, Mario Puzo. Dia bilang, every man has but one destiny. Jadi setiap laki-laki itu punya satu takdir. Jadi mungkin perjalanan Sandi Uno hari ini adalah dia sedang menjalani takdirnya.
kalau kita lihat perjalanan politiknya, sebenarnya kan ya memang dia newcomer dalam politik. Baru bergabung di politik di tahun 2015. Dan mungkin, tapi dia punya kesadaran dalam berjuang di politik ya harus lewat partai politik. Makanya ketika pertama kali terjun di partai berpolitik, Sandi tidak pernah menjadi orang independen gitu ya. Dia langsung memutuskan bergabung dengan partai politik. Namun hari ini dia menjawab lagi mungkin pertanyaan banyak orang dalam bulan-bulan ini ya, setelah beliau keluar dari Partai Gerindra, pamit, sekarang melabuhkan dirinya di Partai Persatuan Pembangunan. Menurut saya itu suatu langkah untuk dia menempuh perjalanan politiknya dia lah. Tapi kalau ditanya Bang Zulfan tadi, ini apa ini maksudnya? Ya mungkin ya itulah dia. Artinya kan kalau abang bilang negarawan ini saya nggak tahu bang. Ada nggak negarawan di politik yang memulainya nggak jadi politisi dulu? Ini kan semua yang jadi negarawan ini politisi semua dulu kan? Ya itu maka itu saya katakan proses yang ditempuh oleh Sandiaga Uno itu seperti itu. Iya. Dia masuk dulu ke dalam partai politik, kemudian dia menjadi aktivis partai politik, kemudian nanti dia mendapatkan jabatan di negara ini menjadi negarawan. Oh bahkan Mas Betul. Anies saja belum jadi anggota Iya. partai ya. Nah, dia meyakini itu karena itu nah inilah hari ini beliau KTA-nya sudah gede banget. ya ber-KTA Partai Persatuan Pembangunan berarti Ya. kan ikut dalam seluruh aturan main yang ada di Partai Persatuan Pembangunan. Dan tentunya ya ginilah kita ini kan saya pikir nih zaman sekarang tuh kan nggak zamannya orang zaman belak-belakan lah. Orang Terbuka, bergabung transparan. terbuka, nggak ada menurut saya partai politik didirikan untuk mendapatkan kekuasaan. We need power. Untuk apa? To do goods. Untuk melakukan hal-hal yang kita yakini sebagai sebuah kebaikan. Artinya Bang Sandi ya sebagai politisi dia memahami bahwa dengan partai politik. Di tempat yang baru ini berarti ini sesuai dengan platform yang ingin dia perjuangkan. Nah, tujuannya apa? Ya ingin untuk terlibat dalam pengelolaan kekuasaan negara gitu. Istilah dia tuh we need power to do goods gitu loh. Jadi mungkin gitu bang. Nah, kira-kira itu sih kalau ditanya ya. Ini masa idah itu kemarin masa idah kan. Masa idah, artinya kan Apa yang terjadi selama masa idah? apa nih? Masa Antara idah ini Gerindra setelah dengan- bercerai dengan Gerindra. sudah berpisah. Bisa. Ya, idah itu kan 40 hari. Ya ini idahnya nggak panjang. Udah lama kan. Iya makanya Enggak, apa yang terjadi sehingga momentumnya sekarang gitu. Iya mungkin waktunya juga kan Pak. Artinya kan kalau kita hitung bahwa mau tidak mau terlibat dalam proses pilpres ya bro ya. Bahwa terlibat dalam proses pilpres ini kalendernya kan sudah kalender mundur. Satu hal dari beliau itu begini. Walaupun pendatang baru Bang Zulfan, dia cukup punya pengalaman dalam hal bungkus-membungkus partai politik. Di DKI seperti apa, nggak pernah ada yang menyangka dia akan terjun ke dalam politik. Mungkin semua orang waktu itu menertawakan dia, Sandi Uno, udahlah nggak mungkin, kenyataannya terjadi bang. Dia berhadapan dengan situasi waktu itu, melawan incumbent dengan approval rating yang cukup baik, terjadi. Artinya waktu itu bola mati terjadi. Kemudian di Pilpres yang lalu juga sama. Waktu itu berhadapan dengan incumbent di second term, untuk mencari wakil pendamping Pak Prabowo waktu itu susah mendapatkannya. Nah ternyata beliau mengambil peluang itu dan bola mati lagi. Spesialis bola mati lagi. Nah artinya hari ini situasinya seperti itu. Ya apa yang dilakukan Sandi ini kan sebenarnya juga menjadi satu pembelajaran bagi para kaum usahawan ya di Indonesia ini untuk belajar. Ini kan menjadi model. Jadi kalau kalian memang mau berpolitik, Masuk partai politik. masuk partai politik gitu loh. Bahas Sandi. Ayo, dia pengamatannya. Jadi kalau misalnya tidak melakukan langkah-langkah itu main lompat pagar seperti kata Prabowo nanti. Masa kita terima orang cuma naik bis kota, turun bis kota. Ya kan gitu. Nah jadi dengan masuk partai politik jelas itu. Kendaraannya apa. Nah jadi ini menjadi model lah. Mudah-mudahan kan kaum pengusaha ini mendengar ya. Apa yang kita bicarakan.
bahwa model seperti ini adalah model yang patut dicontoh bagi seorang pengusaha ingin berpolitik masuk ke dalam partai politik. Saya Dengan kira segala kompleksiti yang ada di dalam partai iya. politik. Tidak ada jalan mudah lah kira-kira. Dan gitu. tentu kan pasti orang semuanya sudah dihitung matang-matang oleh dia. Kenapa pilihannya P3? Kenapa tidak PAN? Atau kenapa tidak Demokrat? Kenapa tidak PKS? Sudah pernah juga ke PKS. Nah, Misalnya ya kan? Gitu loh. Kenapa tidak PDIP? tadi Pak Mansap ini bilang, ini Bang, ada timeline pemilu yang sudah semakin dekat gitu. Nah ini terkait dengan pencalonan nih berarti kan, masuk ke P3 untuk pencalonan apakah ini Nah ya itu kaitannya juga pertanyaan kan, kenapa P3 artinya gitu memang kan udah akhirnya. gini, kalau saya lihat kan Sandi ini kan salah satu yang memang dianggap potensial untuk menjadi calon presiden. Ya, di samping banyak hal. Tapi kan sekarang ini orang menghitungnya itu lebih detail sekarang. Nggak bisa lagi main secara umum. Ya. Tidak, kalau misalnya gini, kalau mau dengan PDIP tinggal dilihat PDIP itu lemahnya di wilayah mana. Satu pasti wilayah Jawa Barat. Nah kalau Sandi mau dengan PDIP, dengan Ganjar misalnya, apakah Sandi ini cukup kuat di Jawa Barat? Itu aja. Nah, itu harus dihitung. Jadi udah harus tahu kita siapa yang kuat suaranya di Jawa Barat ini, yang bisa membuat. Karena kalau di Jawa Timur 50-50 itu antara PKB, ya, NU dengan PDIP, kan gitu. Suaranya kan selalu hampir 50-50. Kemudian Jawa Tengah oke, Ganjar unggul misalnya. Tapi Jawa Barat kan tidak. Nah, apakah Sandi cukup kuat? Apakah P3 misalnya, ketika dia mendukung Sandi mengusung Sandi sebagai cawapres, P3 bisa meyakinkan PDIP, khususnya Ibu Mega, bahwa kita kuat di sana. Karena apa? Memang membuktikan Ridwan Kamil itu wakil gubernurnya itu P3. Betul kan? Wakil gubernur Ya, kan P3. Ya. Nah, ini mungkin ini juga mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan. Ada, tapi kan kembali lagi PDIP pasti akan ingin menutup di mana ruang kosong suara Ganjar, di wilayah mana pasti cawapresnya itu yang dia pilih. Itu menurut saya. ya Bang. Ya, tapi kalau pertanyaan dari Bang Zulfan tadi ya, saya udah pernah nyampaikan tuh ya. Kalau saya melihat tentunya Sandi sudah berpengalaman dalam kontestasi Pilpres sebagai kandidat. Berbeda dengan yang lain nih. Dan yang satu lagi yang berpengalaman kali ini adalah Pak Prabowo, ya, sudah pernah menjadi kandidat. Nah, kalau sudah jadi kandidat itu kan Bang, Ya. muka Sandi Uno ini udah ditusuk orang di puncak Jayawijaya sana. Di Gunung Sitoli sana. Di apa namanya, di Simalungun sana, di Nias gitu. Sidikalang, udah dicucuk. Dan berarti sudah punya juga Jangan jaringan-jaringan. lupakan Aceh juga, Selawah itu. Oh, Selawah. Balige. Sudah punya istilahnya Ada gunung. Bukan di istilahnya, Aceh Bang. itu ada gunung juga Istilahnya soalnya. gini, Bang. Semua sebut Istilahnya itu. gini, gini Bang. Sandi Uno yang saya kenal ini, dia ini agak peritel Bang. Dia ini peritel politik. Jadi memang nggak grosiran. Jadi ada tipikal politisi sekarang ini grosiran politik. Main di atas, grosir. Kira-kira kelar sampai bawah. Saya bisa pastikan Sandi Uno ini nggak ada orang yang di gimana? Ah, kau terlambat di luar, makanya nggak dengar. Nah, dengar lu sini, jangan pergi aku ngomong. Jadi artinya, ini saya mau jelaskan. Jadi peritel itu begini. Kalau ada orang yang mengklaim hari ini, oh kalau ke Sandi lewat jalur saya, itu nggak gaya Sandi. Sandi itu di HP-nya, ada semua orang di seluruh kabupaten di Indonesia. Nah kalau ini foto tadi gitu. Artinya, jangan sampai kau. Ini kayaknya kursi handsetnya kursi panas bos. Punggung gue yang sakit sekarang. Kursinya nggak enak. Iya. Nah artinya itu Bang ya. Maksudnya, nah kalau abang tanya tadi, apakah dia punya kekuatan? Ya dia punya kekuatan. Sekarang ini kalau kita bisa menyebut, siapa politisi di Indonesia ini top 5 popularity, nah adalah masuk kawan ini satu. Tapi Nggak usah pilih nomor konkret satu. arahnya berarti ini menuju jadi cawapresnya Ganjar. Oh no, enggak. Sebentar dulu. Bisa jadi capres juga. Kan sudah menjadi
di Partai Persatuan Pembangunan. Lah P3 kan sudah mendukung capresnya Ganjar. Iya, kan belum Sandi belum bergabung. Nah, Bisa- bisa berubah. Oh, bisa berubah. Kan Kalau mau Mas Anies nggak mungkin ya? Oh, Iya, bisa. mantap juga bisa berubah. bisa jadi berubah. Kan mau Rapimnas lagi hari Sabtu. Kita lihat. Iya, tapi jangan kalian tulis lah, kasihan deh ini nanti ini. Takutnya tadi baru salah ngomong. Ya enggak apa-apa. Nggak Tulis aja. apa-apa. Bos, nggak ada. Kalau gua nggak ada yang ditutup, gua tulis aja. Tapi kan nanti harus ikut aturan di P3 Sandinya. Nah, Rapimnas hari Sabtu. Udah ada di kader baru kita. Belum selesai gua ngomong. Sekarang ini Sandi termasuk orang politisi di Indonesia top 5 popularity. Benar nggak Bang? Data di Kedai Kopi gimana? Siapa politisi Indonesia yang paling populer? 5 besar. Masuk nggak Sandi? Desi Ratnasari lah. Politisi. Ya, dia juga Oh, politisi. enggak. Desi Ratnasari tidak lebih terkenal dari Sandi Uno. Mana datanya? Iya, udah. Artinya dia punya modal. Tapi masalahnya sekarang ini dalam perjalanan politiknya sampai hari ini, dia dipersepsikan sebagai Robin, belum Batman. Di mana-mana cawapres. Ya itu kemarin Gimana? keluar dari Gerindra karena emang nggak bisa naik-naik ya. Iya kan Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo menjadi calon presiden. Makanya pindah. Sandi tinggal punya 2 pilihan at that time. Kalau beliau mau tidak maju lagi berarti dia sabar saja. Tapi dia sudah memutuskan, dia merasa dirinya, dia bilang, gua ini udah tua juga katanya. Udah 54 umur gua. Artinya dia merasa mungkin 10-15 tahun ke depan periode paling optimum dalam hidupnya. Maka dari itu dia ingin berikhtiar untuk berjuang dalam kontestasi demokrasi ini untuk ada di tiket. Nah yang gue bilang tadi selama ini persepsinya dia Robin bukan Batman. Cawapres. Padahal kan bisa saja dia menjadi calon presiden. Nah artinya ya ikhtiar itu yang kena. Sekarang orang bilang kenapa P3? Berarti setelah dia melakukan retail politik ke seluruh Indonesia ini dengan segala stakeholder di Partai Persatuan Pembangunan, tentu itu berbeda dengan partai sebelumnya. Di partai sebelumnya tidak ada misalnya para ulama, tidak ada para kiai, tidak ada majelis syariah dan sebagainya. Tapi dia merasa itu cocok dengan dia dan dia memutuskan bergabung dan dia harus ikut aturan main di sana. Udah jadi Batman ya P3 ya? Nah, mudah-mudahan bisa jadi Batman. Batman lah Bruce Wayne ini. Ya, kalau Bruce Wayne, pendana ya. kalau Bruce Wayne kan yang nyeting-nyeting. Nah, jadi kira-kira begitu. Bohir. kira-kira begitu. Iya. Tapi Bruce Wayne itu bisa jadi Batman, bisa jadi Bruce Wayne. Nah, sebagai Batman atau Robin, apa posisinya? Nah, disitulah yang mungkin the next debate-nya di sana. Tapi warna Robin tuh hijau, Bang. Nah, cocok. Ya masih Robin berarti. Iya. Gila betul. Ya Bang, maksudnya Umat, gini. Bang. Partai ini Umat, udah Bang. berkali-kali ngobrol segala macam panjang lu balikin lagi jadi Robin. Ya nggak apa-apa. Ya sama lagi. Berarti kan persepsinya Iya. selama ini Sandi cawapres. Oh, Nah, gitu loh ini maksud yang gua. mau Nah, lo mau Bang Miftah Sama mau juga dia lah. Ini nggak apa-apa. Ini capres. ada juru bicara Mas Anies. Mas Anies mas kita. Abang Sandi abang kita. Dulu kan juga sama. Waktu jadi calon gubernur awal, Sandi itu mau jadi calon gubernur. Bukan mau jadi calon wakil gubernur. Tapi last minute ada penyesuaian. Kalau dilihat seperti ini, kayaknya probability bertarungnya kecil untuk mengalahkan yang lagi tinggi. Kita harus menyesuaikan diri, berkolaborasi lah sama Anies. Mas Anies, nah Mas Sandi bersedia menjadi cawagup. Waktu itu Mas Anies nggak mau jadi wagub. Paginya kita ketemu, Mas Anies enggak. Saya kalau nggak wagub, saya nggak maju. Kalau bagus. Kalau nggak wagub, saya nggak maju. Saya mau jadi gubernur. Cuman Sandi masih gubernur juga pagi-pagi bertemu Anies Sandi waktu di DKI ya. Tapi malamnya terjadi perubahan situasi. Saya berubah menjadi cawagup. Cuman itu yang gue bilang tadi, every man has but one destiny. Satu orang selama ini takdirnya nomor 2. Karena persepsinya seperti itulah kira-kira. Jadi judulnya apa sih? Kira-kira gitu. Memang Diskusi ini. bukan, memang sakit dia bro. Kasih obat dikit lah. lagi. Enggak, tadi muntah sih dia bro. Masuk angin. Iya, kira-kira gitu bro. Anginnya Kira-kira gede. gitu bro. Oh, masuk angin. kasih amatan dulu dong. Kasih amatan. Ini kali ini Sama sebagai pengamat. Momentum. Enggak, kalau menurut gua memang Ini judul Ejal memang. kalau Sandi mau punya karir politik, dia emang harus pindah ke partai. Karena Gerindra itu kan sudah Pak Prabowo. Dan kalau mau punya karir lagi, ya memang harus pindah sebagai kader partai lain. Tapi apakah kemudian
keinginan untuk menjadi calon presiden itu terlalu cepat atau tidak, itu kan tergantung Bang Miftah kan yang memutuskan kan. Enggak Bang Sandi lah. Apakah dia mau nyapres atau tidak gitu. Yang jelas memang dengan Mas Sandi hadir dia semakin firm. Dan sesuai dengan ulasannya Bang Jensen bahwa memang kalau mau maju bisa juga melalui partai politik yang lain gitu. Nah, Mas Sandi kan sudah maju melalui P3 ya, nanti kita lihat aja. Tapi apakah kemudian nanti zong juga, jadi artinya nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana juga, ya ujungnya menteri ya kita terima aja kan. Karena kan tadi Pak Mardiono jauh-jauh hari sudah mengatakan mulai hari ini Mas Sandi itu, saya adalah atasan Mas Sandi Uno. Gitu tuh gimana? Dan jangan lupa P3 udah memberikan surat rekomendasi berkoalisi dengan PDI PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Ya, Pranowo. nah, sepanjang kenal gua sama Doi ya, Doi itu ya mannernya agak tinggi. Hari ini dia anak buah Pak Mardiono, ya anak buahnya dia. Sama kayak hari ini dia anak buahnya Pak Jokowi, ya jadi anak buahnya dia. Nggak berani dia tuh jalan dekat-dekat, jangan bro, oh ngeri gitu bro, kita anak buah. Itu memang sikap mental yang dia bawa. Ya, Tapi gabungan ke P3 ini sudah komunikasi dengan Pak Jokowi tadi kata Pak Sandi. Udah. ya tentu Sudah. dong, tentu lah. Atas Sebenarnya arahan pertanyaan, atau- kalau menurut gue pertanyaannya bukan begitu. Nah, itu dia pertanyaannya yang kedua itu, apakah diminta oleh Pak Jokowi untuk pindah ke P3 atau gimana tuh? Gua kemarin udah ketemu, gua tanyain. Apa tadi? Minta apa? Lapor Pak Jokowi gimana? Pak Apakah- Jokowi memang menginstruksikan Sandi pindah ke P3 atau gimana? Enggak lah, Sudah- itu keputusan politik pribadinya Sandi. Tapi Sudah tentu dia lapor Jokowi sebelum gabung P3. Ya kan, Berarti apa lapor, apa kan? anak buah presiden semua harus lapor dulu? Iya. Nah, ini mau kukaitkan dengan Muldoko nih. etika Ini penting. Saya Ya boleh kan, ambil aku kue sudah dulu, bentar, ya. lapor. Enggak, ini penting masalahnya. Apa ini SOP di dalam kabinet? ya gua rasa ya dia pasti Itu. melapor. Karena Jadi kan Pak dia, Jokowi nun sewu gitu. Apa? Ini juga penting nih karena ini mau apa namanya? Mau tutup mungkin acara ini nih. Pak Muldoko tuh Pak. lapor juga. Reshuffle itu Muldoko Pak Jokowi. Nun sewu Pak itu. Biar hilang juga tuduhan di luar sana kalau jenengan itu merestui. Emangnya nggak merestui? tapi Jadi, kalau melapor apapun kan apa namanya? Kami Partai Demokrat ini nggak rela juga. Puluhan juta kader, simpatisan pemilih Partai Demokrat, pembayar pajak di negara ini, gara-gara makan kue itu. membayar gaji KSP bernama Muldoko itu. Jadi nuhun sewu Pak Jokowi, saya ini termasuk yang setuju cawe-cawe positif jenengan kemarin. Karena cawe-cawe positif itu artinya kan ketentuannya di undang-undang ada. Misalnya ingin mendorong pemilu kita lebih demokratis lagi, nggak ada masalah. Termasuk soal ini. Cawe-cawe positif lah Pak itu. Karena reshuffle itu adalah kewenangan jenengan. Itu dia. Mengangkat Muldoko ini jenengan, yang memberhentikannya juga sumber powernya dari jenengan. Jadi itu mungkin permintaan kesana, Bang, terakhir. Mas, itu tadi belum gimana jadi Bang Miftah? Jadi memang instruksi Pak Jokowi. ya gue Sudah. tahu ujungnya nih. Dia mau nanya kan, Sandi disuruh presiden atau Sandi maunya sendiri? Ya Sandi maunya sendiri. Karena dia anak buah presiden, ya dia lapor lah. Karena Lapor. kan P3 Etika- itu kan etikanya. ya bagian dari partai Nggak, pendukung maksud pemerintah. saya memang udah diincar lama tuh P3 tuh sama Mas Sandi. Kenapa nggak dari dulu aja? Kalau Nggak, maksud gue selesai jadi wapres Bang Miftah. Heeh. Itu kan sebetulnya kalau Mas Sandi memiliki keinginan berkarir kan harusnya nggak kembali ke Gerindra dia. Dia Iya. bisa saja memutuskan misalnya langsung ke P3 atau ke PAN misalnya atau ke PKS. Ada cerita ya, 1 tahun yang lalu. Jadi Ini mungkin karena saya deket Torik jadi keinginan bertanyanya agak tinggi. Jadi setahun yang lalu itu kira-kira Bawa-bawa. begini Pak. Setahun yang lalu nih. Sandi itu kan dia punya tim yang selalu reguler lah. Tim data metriknya dia ada lah. Per 3 bulan. Evaluasi kerjanya dia ya. Di kementerian kah, kerja politiknya dia, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, keluar yang tadi, itu tadi sebenarnya teori Robin tadi bros. Citra. Sepanjang tahun dari awal, dia itu Robin mulu gitu. Angkanya cawapres aja, wapres aja. Dan tidak kuat apa namanya ikatan di persepsi publik dan voters terhadap beliau
kepada partai sebelumnya. Jadi kok gitu ya gitu. Padahal dia merasa juga, dia kan orangnya ini orang kerja juga ya. Dia kalau udah asik dengan sesuatu ya udah asik aja tuh. Satu hari itu bisa 18 kegiatan, 14 kegiatan. Hari ini dia 16 kegiatan dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Artinya udah capek gua begini keliling-keliling Indonesia sebagainya. Nah, Robin mulu. Dan tidak terkuat karena mungkin begitu tebalnya ya. Jembatan keledai antara kepemimpinan partai sebelumnya dengan Masuk media utara. dengan Pak Prabowo. Bang Sandi mau jadi capres. Iya. Mungkin mungkin dia ingin jadi capres dong. Kalau udah dia mau jadi calon gubernur gitu. Tapi ini cerita tahun lalu ya bro ya. Kenapa ya gue dipersepsi terus sebagai cawapres dan tidak juga dipersepsi kuat terhadap satu partai politik manapun gitu. Padahal EDTM sudah ada partai politik gitu. Nah, dilihat kegiatan bersama beliau sudah menjadi menteri, begitu menjadi menteri kan aktivitasnya udah di pemerintahan. Punya mitra-mitra di DPR yang ada dari partai A, partai B, memenuhi undangan dari berbagai partai. Nah, di situ dilakukan analisa internal, P3 itu tidak punya calon presiden yang identik dengan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara di sisi half family-nya, keluarga istrinya itu P3 semua, bahkan mertua beliau adalah ya tokoh P3 Jakarta gitu ya, tahu semua gitu lah ya. Artinya, nah tentunya efek daripada social network, keluarga dan gerakan itu, ini terjadi itulah semesternya jadi makin nyambung. Akhirnya tuh sering datang dalam undangan kegiatan P3 dan seterusnya. Nah, terjadi pembicaraan gitu loh bro. Nah, makin mengkristal bahwa kalau memang beliau mau ada niatan pribadi untuk masih ingin ikut dalam kontestasi politik dan ingin mencoba tahun lalu nih bang, menarik juga nih kalau kita coba untuk berikhtiar menjadi Batman bukan menjadi Robin gitu loh bro. Targetnya tuh kalau menurut saya Mas Sandi itu realistis kalau targetnya ketua umum. Karena ketua umumnya masih PLT. Jadi kalau kemudian dia pindah partai ke P3 saat ini, harusnya aiming pertama dia itu memang ketua umum. Minimal jajaran ketua lah. Karena kan sudah disambut ini. Artinya dia bukan orang biasa-biasa saja yang masuk ke P3 gitu. Udah langsung dipagari. Iya tapi enggak. Bagi Sandi sendiri, nah ini Enggak apa-apa, kan ini sekjen kan? Enggak apa-apa. Enggak, karena orang ini bisa diganti nanti kalau Sandi jadi ketum. Nah inilah Sandi ini agak beda bos, playbooknya agak nggak beda. Kan gue tanyain, mau jadi apa bang? Udah bro, penting kita di P3, kita besarkan P3. Gak penting lah jabatan-jabatan itu bro. Dan tipikal Sandi bro, dia pasti akan fokus nih ke depan. Nah ini yang gue kenal nih bro. Dia akan fokus dengan pengetahuannya, pengalamannya, energinya masa untuk kemudian pindah membesarkan nggak menginginkan bos, apakah Pak Jokowi tokoh sentral di PD Perjuangan? Aku ingin menjelaskan sedikit. Ini Sandi meniru pola-pola partai di Amerika. Oh. Tidak mesti yang namanya pimpinan partai itu yang muncul diusung. jadi kandidat. Tetapi Sandi ingin menjadi figur yang memang bisa ditonjolkan, diutamakan Di partai oleh itu. partai itu. Dan sebenarnya saya kira dia mengambil pola Partai Demokrat Untuk dan meningkatkan Republik. elektabilitas AHY dia. nggak masuk dalam kategori Amerika tadi ya. Loh, bukan gitu. dan sebenarnya kan, Bang, Ini kan sebenarnya kita- kan sudah ada bang. Misalnya nih bang, apakah Pak Presiden Jokowi itu ketua umum, bendahara, sekjen atau ketua DPP PD Perjuangan? Kan Wakil tidak ketua perlu. Dewan Apakah- Pembina. Apakah Mas PDIP Anies Jateng. juga jadi Nah. pimpinan partai Mas Anies? Nah. Bukan juga. Iya, cuman belum jadi anggota partai. Nah, kan gitu kan itu soal keyakinan demokratiknya kan. Iya. Nah, Sandi keyakinan demokratiknya dari awal dia berpolitik, dia masuk partai politik. Jadi kalau menurut saya kalau dia mau aiming ketua umum boleh. Nah, itu playbooknya agak beda. Playbooknya memang berbeda. Itu pandangan Mas Henry seperti itu. Nah, dia udah gue tanyain, kagak bro, udah kita fokus aja. Nah, tipikalnya dia itu begitu. Nah, berarti nih dia akan fokus from now on dan ke depan dengan segala pengetahuan, pengalaman, sumber daya dan energinya itu untuk membesarkan P3. Karena kan gini, Untuk jadi tokoh sentralnya P3. tokoh sentral. Karena gini, ini nggak apa-apa. Kalau harus berterus terang. Karena begini, dalam pengalaman pemilu sebelumnya, di Pilpres yang lalu, bolehlah sedikit, bukan cerita-cerita mengingat-ingat romantisme ya. Tapi kan
Prabowo Sandi itu bisa memberikan perlawanan terhormat terhadap Jokowi Ma'ruf. Ya, 48%. 55-45. Nah, cuman waktu itu kan Sandi tidak bisa untuk membuktikan berapa sumbangsih dirinya di angka 45 itu. Karena ya perdebatan chicken and egg sampai pagi, Bro. Ya. Iya kan? Nah, daripada seperti itu, sekaranglah waktunya Sandi membuktikan. Kamu itu sebenarnya ceiling elektoralmu itu berapa terhadap partai tempat kamu bergabung gitu. Yang di tempat itu tidak ada tokoh yang kita berdebat. Ini karena gue, ini karena lu gitu. Nah, Om Ensat, gue mau nanya analisis lu sebagai pengamat, ini menarik. Ini pengamat ya? Ya, pengamat. Bukan jubir Anies Baswedan nih. Kalau kita lihat Pak Jokowi. Enggak, kayaknya dia pengamat lebih rileks. Kalau jubir tegang dia. Iya. Langsung lebih pengamat relax. aja lu, Bro. Karena jubir kan sama dengan. Oke. Jadi mesti hati-hati bicara. Beban agak berat di jubir nih kan. Iya. Apalagi situasi pelik kan. Nah, mulai senyum dia begitu pengamat. Ini pengamat nih, ini Agak menarik senyum nih. dia. Ini kelihatan betul. Meskipun jubir juga bisa mengamati ya. Ya, gue nggak setuju sama omongan lu. Mungkin Pak Jokowi mengarahkan diduga gitu. Karena apa? Artinya sekarang P3 dengan sebagai partai koalisi pemerintahan yang jumlahnya paling kecil punya 2 menteri. Ada satu Pak Mardiono juga UKP. UKP. Bukan menteri. Ya selevel. Pak Arso menteri. Satu menteri. Sandi menteri. Jadi Oh, 2 menteri tiga. P3 ya. Jadi, Dua menteri. iya, padahal menteri. PAN lebih gede nih kan. 3 pejabat tinggi Iya lah kan? kalau Nah, itu benar, agak menarik. Nah. Karena dalam komposisi sebelumnya Sandi itu jabatannya pribadi profesional, Bro, bukan ini partai. mau nanya ke gue. Oh iya, lupa gue. Gue udah siap-siap. Pengamat ya, lupa gue. Lu ngelihat nggak sih Om Ensat, ini upaya Pak Jokowi juga memberikan hadiah. boosting gitu untuk Penguatan jadi P3. booster untuk salah satu kekuatan politik yang dianggap punya jasa lama gitu, dan ini akan diproyeksikan jadi sebuah kekuatan politik jangka panjangnya gitu. Iya, P3 itu kan selalu menjadi bagian dari Pak Jokowi gitu ya. Strategi politik Pak Jokowi itu ada P3-nya gitu. Mulai dari Romi waktu itu, kemudian sekarang pun begitu ada gonjang-ganjing sedikit, langsung ada perubahan ketum partai, walaupun kita tidak bisa langsung memutuskan atau berpersepsi bahwa ada Pak Jokowinya juga di situ. Tapi P3 itu nggak pernah ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jadi Nah, artinya dengan proporsi dia lebih gede Ya, daripada partai lain. jadi nih. artinya memang selalu ada rencana untuk P3 dari Pak Jokowi. Dan P3 ini kalau kemudian Pak Jokowi cawe-cawe di P3 dan kemudian menjadi besar karena cawe-cawenya itu, akan diingat P3. Dan P3 juga bisa menjadi rumahnya Pak Jokowi nantinya. Oh, Kalau Bila kemudian menjadi lebih besar. Karena kan hubungan antara tokoh politik dengan partai politik kan bukan hanya di level nasional. Bisa juga di level-level daerah. Depok misalnya perlu P3 juga. Solo nanti juga perlu P3. Sumatera Utara juga perlu P3. Jadi dengan membesarkan P3 sebetulnya ada rencana Pak Jokowi yang juga aman dari sisi politik. apa obstacle-nya untuk membesarkan partai selain P3? Misalnya PAN, ya juga Pak Zul terlihat loyal betul. Karena sama Pak lebih Jokowi. kuat. Gue nggak bilang P3 lemah ya. Tapi tokoh sentralnya P3 itu sudah hampir tidak ada bro tokoh sentralnya. Kalau di PAN itu masih ada beberapa nama kan. Ada Hatta Rajasa, ada Zulkifli Hasan. Banyak masih namanya. Sutrisno Bahir. Sutrisno Bahir, Eko Patrio juga kalau mau disebut kan bisa. Desi Ratnasari. ada Primus. P3 tuh nggak ada. Nggak ada betul. Hamzah Habs udah Sudah tidak ada. Jadi Pensiun begitu dia terlibat dalam politik. begitu Pak Jokowi suntikkan Sandiaga Uno, ini kan pasti menggeliat ini partai politik ini. Oke, kita sudah lewat. Jadi ada 15 tugas lah menurut saya dari Pak Jokowi untuk Sandiaga Uno untuk P3. Itu keyakinan Anda ya.
Oke, Riz. Keyakinan. Kalau kita mau perpanjang Hikmah, bisa. Hikmah kebijaksanaan. Hikmah Bang Julpan, Kasih dulu hikmah. Kasih hikmah Bang Julpan. Dari awal sampai akhir nih. Ini Pak Idam udah nongol masalahnya. Pak Idam udah keluar Bang. Ya, soal- Bentar lagi masuk di ya, sini. Koalisi ambil. Anies, KSP Muldoko, juga Joni Allen Marbun, Ya. pindahnya Sandi Uno ke P3 ini banyak sih. Ya dan Bang Jansen yang bilang bahwa waktu adalah uang, time Ya. is money. Ah, Jangan buang-buang ya. waktu. Kasih cerita Firaun dulu. Aduh, kok Fir'aun lagi sih? Kenapa kan ciri khasnya itu? Tadi kan soal Fir'aun tadi kan aku udah sebutkan soal laknat-laknat Ayo, tadi. jangan lagi udah. Udah. Lu juga jangan mancing, Fir'aun masih kembali lagi ke Kan arah biasanya itu. juga kayak gitu. Iya, tapi ini lagi khusus ini. Iya. Jadi berantem berdua. tuh. Ya, yang lebih politis Bang. yang lebih Iya, politis. Nah, jadi kalau saya lihat beginilah. Ya, Mas apapun Anies. apapun perbedaan yang terjadi di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada, figur-figur politik yang ada, saya setuju bahwa ini jangan meningkat menjadi permusuhan. Iya, jangan. Perbedaan-perbedaan biasa. Sandi misalnya berbeda dengan yang namanya Prabowo. Susah Ya, banget Bang? nyebut nama Prabowo. Dan dia punya persepsi. Kalau Prabowo masih mau menjadi presiden, Nggak bisa gue di sana. saya nggak bisa di sana. Dan otomatis sekarang nggak bisa jadi cawapres juga. Ya saya cari jalan lain. Itu kan biasa. Nggak perlu permusuhan. Satu saat misalnya AHY tidak diambil oleh Anies Baswedan. Bisa Atau katakanlah Demokrat karena bukan AHY misalnya ya. Memutuskan. Sebagai calon wapres Anies. Lalu menarik diri sehingga Anies pun tidak bisa menjadi capres kan gitu. Ya nggak usah juga jadi permusuhan biasa. Politik ini kita melihat beginilah. Saya pengalaman 12 tahun di DPR ya. Betapa kita kalau kampanye itu berbeda sana, berbeda sini. Tapi di DPR kadang-kadang kalau dalam voting, ya kan, saya sering bersama Gerindra dan PKS dan Demokrat dalam voting. Padahal saya Nasdem, harusnya bersama Golkar dan lain-lain, koalisi lain. Saat itu. Nah, ketika kita voting di komisi-komisi. Tetapi kenapa bisa kita berbeda? Karena di sinilah bahwa sebenarnya yang kita katakan visi, misi, ideologi di partai itu nggak ada. Kalau ada pasti saya tidak mungkin. Dan yang lain juga seperti itu. Kadang-kadang Golkar berbeda sama Nasdem, bisa bersama dengan Gerindra dan PKS. Ya kan? Artinya apa? Di sini ada ketika masuk di dalam aspek-aspek yang sifatnya praktis, pragmatis, maka semua itu kebersamaan bisa berbeda karena karena keutamaan sesuatu keputusan yang akan diambil. Itu saya lihat begitu pengalaman. Jadi apa mesti kita bermusuhan? Nggak perlu lah. Iya. Nggak perlu. Itu hikmah yang perlu kita ambil, yang kita pelajari bahwa memang kalau di dalam pepatah, ya, musuh dan kawan itu kan ada 3. Jadi musuh dari kawan kita pasti musuh kita, kan gitu. Kawan dari musuh kita, musuh kita, ya kan? Dan kemudian musuh dari musuh kita teman kita. Ada 3. Nah, oleh karena itu politik itu kan berputar-putar di situ aja. Sekarang Nasdem, PKS bersama dengan Demokrat. Besok berbeda lagi. Ketika Demokrat berbeda, PKS berbeda, terjadi lagi perlawan. Jadi ini. Nah, sekarang kan upaya-upaya lagi dibangun. Tidak ada politik permusuhan. Makanya kita hormati betul dan kita senang kalau seandainya Sekjen PDIP sudah ketemu dengan Sekjen Demokrat, nanti Mbak Puan ketemu dengan Mas AHY, kemudian SBY bisa ketemu dengan siapa? Bu Mega. PKS sama PDIP. PKS bisa lagi ketemu dengan PDIP silaturahim. Oh, mantap jadi. Mungkin lewat pendekatan melalui P3 misalnya kan. Itu enak kita. Itu ada lagunya tuh. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmat Indonesia merdeka. Inilah omongan lu yang paling gue setuju dari tadi. Yang dapat dipercaya. Ini gak gue debat ini Om Ensar. Tapi sebelum ditutup, Iya. boleh juga dong. Boleh dong. Kasih yang boleh. ke Bang Julpan. Ini kan kalau soal koalisi oke lah, ini kan soal prediktif kan. Solewa, Ini soal benar salah.
setuju nggak Om Julpan Muldoko ini direshuffle oleh Pak Jokowi ini? Itu dia. Kita begini, kita Terhadap jawab- tindakannya Ya. di soal-soal yang merusak nilai-nilai kehidupan organisasi, partai politik dan demokrasi kita ya. Karena ini kan bukan hanya soal Partai Demokrat semata begitu. Kalau Sandi tadi harus kita dukung. Ya. Itulah cara yang paling pas untuk masuk ke partai politik. Jadi anggota dulu. Itu. Bahkan lebih jauh lagi tadi juru bicara Sandi ya. Pendukung, bukan juru bicara. Miftah Sabri menyampaikan bahkan karena dia sadar diri baru di P3 jadi ketua umum gak ada pikirannya. Ini kan luar biasa nih. Ini nggak pernah punya KTA, Balik tidak lagi pernah cerita. 1 detik pun jadi kader Partai Demokrat. Iya. Ya, Berarti intinya undang dulu Pak Muldoko biar Bukan. KTA Demokrat dulu gitu dong. bukan. Bukan itu cara orang ini salah. Cara orang ini salah. Iya. Itu kalau yang isti- benarnya gitu buat KTA kalau dulu. istilah Gus Romi dari P3 copet orang ini. Kenapa kok terus dikasih kerjaan di istana, dipelihara di istana begitu? Harusnya kan udah diganti nih sama Pak Jokowi. Ini penting. Dan kan Karena ini minta- soal nilai-nilai. Tadi katanya nanya. minta pendapat Nah, Anda. pendapatnya Padahal Bang cuma Julpan. pertanyaan. Dikasih postulat. Iya, karena jarang kita jadi penanya. Itu dia. Ini jadi penanya semua Nah, nih, itu gara-gara mungkin Bang penutup Tausiah. terakhir tausiahnya Om Gara-gara Julpan. Bang Tausiah ini jadi penanya semua. Jadi nih. begini, kalau bicara dari sudut hukum dan keadilan, ya harusnya Muldoko itu harus memang diberhentikan. Bicara dari sudut hukum dan keadilan. Nah, tapi kalau kita bicara dari sudut perkawanan dan lain-lain itu soal lain. Tapi kan hukum dan keadilan itu kan harus di atas segala-galanya. Persis. Gitu. Jangan karena kawan, karena ini kita harus membela. Nah, jadi memang menarik tadi pertanyaan. Sandi melapor sebelumnya kepada Pak Jokowi untuk masuk P3 karena Persis. dia menteri. Nah, apakah ini juga dapat Logis, silogismenya ada izin sempurna. juga kepada Pak Iya Jokowi? dong, Silogisme apa sempurna. itu SOP di kabinet? Itu. Dan memang umumnya begitu. Anak buah itu minta izin kepada pimpinan lah komandan. Nah, itu makanya kita bertanya. Itu Di, dia. di masa Pak SBY gitu juga kan. Di kasus Menteri-menteri Sandi lapor Dandi, terus. Itu mau masuk ke P3 saja minta izin, itu makanya kami bertanya, ini Muldoko ini minta izin nggak? Tapi Atau Pak itu SOP SBY apa jadi nggak? presiden gak lapor Bu Mega tuh capres 2004. Ini dia nih. SOP-nya beda, Pak. SOP beda. SOP. Belum ada SOP. Bahkan jika karena mau jadi saingan. ya. info itu benar itu tidak melanggar hukum, sama Tidak. sekali nggak ada yang Ya, ya, dilanggar. ya. Konstitusi tidak dilanggar. Kalau ini seluruh aspek dari konstitusi Ya, sampai peraturan paling bawah dilanggar Muldoko ini. Kalau Gitu. ini soal apa? Bukan etika juga, ya. Nggak menyampaikan kepada Ibu Mega sebagai mau maju capres itu sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada yang dilanggar. Ya. Nggak ada yang dilanggar. Cuman kurang terus terang aja, kan gitu. Oke, sampai jumpa lagi di perspektif berikutnya. Ini berapa lama jadi ini?